Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzan Sabik dengan NPM 207006054 yang akan menjelaskan tentang modul 1, modul 2, dan modul 9 praktikum sistem digital. Baik, kita masuk ke modul 1, pengenalan alat. Kita bahas Proteus. Proteus merupakan kelompok software elektronik digunakan untuk membantu para desainer merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Software ini memiliki dua fungsi sekaligus dalam satu paket. Paket satu sebagai software untuk menggambar skematik dan dapat disimulasikan yang beri nama ISIS. Paket kedua digunakan sebagai merancang gambar printed circuit board atau PCB yang diberi nama ARES secara langsung. Pengubahan dari skematik ke PCB dapat dilakukan dalam software Proteus. Baik, kita masuk ke menu-menunya. Di sini ada menu bar, toggle, zoom, open, mini, pick, di sini dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke Proteus untuk melihatnya. Kita klik new project untuk membuat project. Di sini nama projectnya, di sini lokasi menyimpanannya. Kita klik next. Yes. Di sini untuk membuat skematik. Di sini untuk membuat PCB. Kita klik next karena tidak memerlukannya. Finish, maka akan langsung tampil. Ini ISIS, ini PCB. Bisa dilihat, ini menu bar, toggle, ini view, rotate, isometer, area gambar. Ini menu, ini toggle, ini komponen, ini bisa memilih komponen. Misalkan pilih komponen N. Bisa dipasang di sini. Di sini ada role untuk menjalankan rangkaiannya, dan juga di sini ada PCB. Baik, sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu gerbang logika OR. Gerbang OR paling sedikit 2 input dan juga bisa lebih dari 2. Kemudian semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Gerbang logika OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukannya bernilai tinggi, sehingga dikatakan bahwa gerbang logika OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Bisa dilihat ini adalah komponennya, dan ini tabelnya bisa dilihat bernilai rendah hanya semuanya bernilai rendah. Kemudian kalau salah satunya bernilai tinggi, maka di sini juga bernilai tinggi. Baik, kita masuk ke soal. Buatlah sebuah rangkaian logika dengan menggunakan hanya gerbang logika OR diketahui sekian dan juga output 101. Baik, kita buat rangkaiannya. Di sini yang diperlukan yaitu gerbang logika OR. Kemudian logic state untuk inputan. Kemudian logic probe untuk output. Tadi dalam soal ada 9. Baik, kita pasangkan dengan gerbang logikanya. Di sini saya menghubungkan 0 dan 0 supaya menghasilkan output nilai 0.
Baik, untuk melihat hasilnya kita letakkan logic probe. Bisa dilihat 101 untuk outputnya, ini 101 dan ini 101 101 110 110 101 101 101 101 11 101 110. Baik, bisa dilihat di sini outputnya 101. Ini juga 101 outputnya. Kemudian inputnya 101 110 110 101 101 110 110. Baik, ini sesuai. Baik, kita masuk ke nomor 2. Kita create schematicnya. Kita juga create VCB-nya. Baik. Nomor 2 yaitu buat rangkaian logika menggunakan minimal 5 gerbang logika OR dan menghasilkan output 3 lampu menyala dan hanya 1 lampu mati. Baik. Di sini OR-nya tidak dari sini, OR-nya dari sini. Bebas ini pilih yang mana. Saya pilih TL74HC. Kita cari dulu. Ini untuk komponen OR, gagang logika OR, dan juga LED red untuk lampunya. Dan satu lagi logic state untuk menghasilkan nilai 0. Baik, di sini saya letakkan gerbang logika OR-nya. Di sini kalau ingin menggunakan menghidupkan lampu, maka kita gunakan power sebagai nilai 1. Baik. Sini 3 lampu menyala, 1 mati. Di sini saya letakkan logic state nilai 0 supaya menghasilkan keluaran 0. Baik, ini dihubungkan dengan LED-nya. Dan kemudian ini dihubungkan dengan ground supaya bisa menyala. Baik, 3 lampu menyala dan 1 lampu mati.
Kemudian ke nomor 3, kita aplikasikan menggunakan ICTTL. Untuk mengaplikasikannya, kita pergi ke PCB dan kemudian ke komponen, kemudian di sini klik. Kemudian untuk LED kita ketikkan LED di sini, klik OK. Ini bebas taruh di mana, bebas saja. Kemudian ini sama, ini juga sama, ketik LED. Oke. Kemudian ada LED lagi. Ini juga sama. Dan juga satu lagi LED. Kemudian kita letakkan ininya, bangkornya. Bisa dilihat sudah selesai. Kemudian kita ke auto router supaya merapikannya. Bisa dilihat ini menjadi rapi, tadinya berantakan jadi rapi pakai auto router. Baik, kita sekarang masuk modul 9, yaitu rangkaian konvensional. Rangkaian konvensional adalah rangkaian digital yang nilai outputnya seluruhnya bergantung pada kombinasi nilai-nilai pada saat tersebut. Rangkaian kombinasi tersebut tidak dipengaruhi oleh segi historis dari rangkaian seperti halnya rangkaian sekuensial. Rangkaian konvensional terdiri atas blok-blok gerbang logika dasar seperti gerbang AND, OR, dan NOT, serta beberapa gerbang logika yang dikombinasikan untuk mendapatkan nilai keluaran tertentu. Untuk rangkaian konvensional terdapat beberapa langkah, itu perangkaian rencangan logika, penyelesaian logika dengan menggunakan metode SOP dan POS. Bisa dilihat di sini ada tabel kebenarannya. Pertama-tama dalam tabel kebenaran dulu, kemudian dijabarkan dalam key map, kemudian disederhanakan, kemudian diimplementasikan ke rangkaian konvensionalnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu buat rangkaian logika dengan gerbang rangkaian konvensional untuk fungsi di bawah ini lengkap dengan proses pengerjaannya. Buat tabel ke key map, setelah itu aljabar bool. Baik, sini terdapat tabel kebenarannya, bisa dilihat. Kemudian di sini key mapnya, di sini kemudian ada aljabar boolnya. Setelah disederhanakan dapat A tambah B tambah C. Kemudian di sini ada inputnya, di sini gerbang NAND supaya dapat negatifnya. Ini juga sama. Kemudian ini OR, di sini gerbang OR untuk ditambahkan. Di sini untuk outputnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.